Topik 1. Kondisi Jazirah Arab dan peradaban pra-Islam. Definisi Jazirah Arab. Secara etimologi, kata jazirah berasal dari bahasa Arab yang berarti kepulauan, yang menggambarkan wilayah-wilayah yang dikelilingi oleh air, seperti Jazirah Arab yang dikelilingi oleh Laut Merah, Teluk Persia, dan Laut Arab. Sementara itu, istilah Arab juga memiliki akar kata dalam bahasa Arab, yakni Arabia, yang bermakna gurun pasir atau Sahara. Hal ini sesuai dengan kondisi geografis Jazirah Arab yang didominasi oleh padang pasir luas, seperti Rub al-Khali, salah satu gurun terbesar di dunia. Friedrich Nuldeke, seorang orientalis asal Jerman, menyebutkan bahwa nama ini mencerminkan kondisi topografi wilayah yang gersang dan sulit dihuni. Namun, Muhammad Hashim Atiyah menawarkan perspektif lain dengan mengaitkan istilah Arab pada kata abar, yang berarti perjalanan atau pengembaraan. Pendapat ini memperlihatkan aspek budaya dan gaya hidup masyarakat Arab yang sering berpindah-pindah, terutama para kafilah pedagang dan kelompok nomaden seperti suku Badui, yang terbiasa mengarungi padang pasir dalam mencari sumber air dan rumput bagi ternak mereka. Dalam pandangan ini, identitas Arab tidak hanya merujuk pada kondisi geografis tetapi juga mencerminkan pola hidup yang dinamis dan adaptif terhadap lingkungan. Sebagai masyarakat yang menjadikan mobilitas sebagai kebutuhan, mereka mengembangkan keterampilan bertahan hidup yang khas, mulai dari seni navigasi menggunakan bintang hingga pengelolaan sumber daya yang efisien di lingkungan yang keras. Munawir, 1997. Pandangan ini menunjukkan bagaimana geografis dan budaya saling memengaruhi dalam membentuk identitas Arab. Sementara itu, peradaban pra-Islam merujuk pada perkembangan budaya, sosial, politik, dan ekonomi yang berlangsung di kawasan Jazirah Arab sebelum munculnya agama Islam pada ABADKE 7 Masehi. Periode ini sering disebut sebagai zaman jahiliyah, yang secara harfiah berarti zaman kebodohan, merujuk pada ketiadaan wahyu dan nilai-nilai Islam. Namun, istilah ini tidak secara langsung mencerminkan ketidakmampuan intelektual, melainkan menyoroti aspek-aspek kehidupan yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip Islam, seperti praktik penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, dan perilaku kekerasan. Masyarakat Arab pra-Islam terdiri dari suku-suku yang hidup dalam sistem tribal, di mana loyalitas terhadap suku menjadi hal yang utama. Struktur sosial didominasi oleh elit suku, dengan kesenjangan yang signifikan antara kaum kaya dan miskin, serta peran perempuan yang umumnya terbatas, meskipun beberapa wanita menonjol dalam perdagangan dan puisi. Ekonomi masyarakat pada masa ini sebagian besar berbasis pada perdagangan, terutama di kota-kota seperti Mekah dan Yaman, yang menjadi pusat perdagangan regional dan jalur penting dalam rute perdagangan internasional. Kebudayaan pra-Islam terkenal dengan sastra lisan, terutama puisi, yang mencerminkan kehidupan sehari-hari, nilai-nilai suku, serta penghormatan terhadap alam. Meskipun dikenal dengan konflik antar suku, masyarakat Arab pra-Islam juga memiliki nilai-nilai kehormatan, keberanian, dan kemurahan hati yang sangat dihargai. Secara keseluruhan, peradaban pra-Islam membentuk fondasi budaya dan sosial yang menjadi latar belakang bagi kemunculan Islam, memberikan konteks bagi transformasi besar yang terjadi di bawah ajaran Nabi Muhammad SAW. Secara geografis, Arab tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah kepulauan karena dari keempat sisi perbatasannya, terdapat satu sisi yang tidak berbatasan dengan laut. Sebelah utara Jazirah Arab berbatasan dengan gurun Iran dan gurun Syria, sementara bagian selatannya berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sisi barat, wilayah ini bersebelahan dengan Laut Merah, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Teluk Persia. Secara lokasi, Jazirah Arab terletak di barat daya benua Asia dan terbagi menjadi dua wilayah utama, yakni bagian tengah dan bagian tepi. Haikal, 2008. Jazirah Arab bagian tengah terdiri dari tanah pegunungan yang tandus, sehingga penduduknya, dikenal sebagai suku Badui, hidup secara nomaden dengan berpindah-pindah mencari
daerah subur untuk memenuhi kebutuhan ternak mereka. Mereka mendiami gurun pasir, seperti wilayah Najd dan Al-Ahqaf, dengan gaya hidup yang bebas, enggan menetap, dan bercocok tanam, sehingga tidak berkembang kebudayaan maupun peradaban di wilayah tersebut. Kehidupan di lingkungan yang keras menjadikan mereka berani, tetapi keberanian ini kerap disalahgunakan untuk memerangi penduduk daerah subur, sehingga peperangan memperebutkan lahan subur sering terjadi di antara masyarakat di wilayah tengah ini. Adapun keadaan Jazirah Arab bagian tepi, terdiri dari tanah yang subur karena curah hujan cukup, dan penduduknya bukanlah pengembara. Wilayah ini adalah Yaman, Hijaz, Oman, Hadramaut. Karena mereka menetap, maka mereka berhasil menciptakan berbagai bentuk dari kebudayaan, mendirikan kerajaan-kerajaan. Di antaranya adalah Kerajaan Saba, yang terkenal dengan kepemimpinannya, yaitu Ratu Bulkis, Kerajaan Himyar Manadirah, dan Kerajaan Chasniyah. Gurun pasir sekitar Makkah, tempat kelahiran Islam adalah tempat yang tidak ramah, dan memperlihatkan cara hidup yang primitif. Philip Kahiti dalam karyanya yang terkenal, History of the Arabs, dengan jelas menggambarkan permukaan Arab hampir seluruhnya gurun pasir dengan daerah sempit yang dapat dihuni di sekitar pinggiran. Ketika jumlah penduduknya bertambah melampaui kapasitas tanah yang dapat menampungnya, mereka harus mencari tanah yang luas. Tetapi mereka tidak dapat bergerak ke dalam karena gurun pasir atau keluar karena adanya laut. Keduanya merupakan batas-batas yang diklaim masa pra-Islam hampir tidak dapat dilalui. Mereka kemudian menemukan satu jalan terbuka menuju tepi barat Semenanjung Arab dan terus menuju Arab Utara dan Semenanjung Sinai dan berakhir di lembah Sungai Nil. Hiti, 2013. Sebagian besar wilayah Arab terdiri dari padang pasir Sahara yang memiliki karakteristik beragam dan terbagi menjadi 3 bagian utama. Pertama, Sahara Langit atau Sahara Nufud, yang membentang 140 mil dari utara ke selatan dan 180 mil dari timur ke barat, dengan oase dan mata air yang langka serta sering dilanda kabut debu akibat tiupan angin, membuatnya sulit dijelajahi. Kedua, Sahara Selatan atau Ar-Rub al-Hali, yang menghubungkan Sahara Langit hingga ke selatan Persia, didominasi oleh daratan keras, tandus, dan pasir bergelombang yang hampir tidak berpenghuni. Ketiga, Sahara Harat, berupa hamparan tanah liat berdebu hitam menyerupai bekas terbakar,